Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat di Jawa Timur yang saat ini sedang mendengarkan program Business Talk. Pentingnya bisnis engagement untuk kita atau untuk Anda. Apalagi yang bergelut dalam dunia bisnis ya, pasti Anda harus menerima beberapa informasi baru terkait dengan engagement. Dan pada pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Baraction Coach yang memang selalu memberikan motivasi juga ya kepada para pebisnis di Kamis pagi. Ini saya juga sekaligus belajar juga loh, meskipun masih belum berbisnis. Nah, kita sapa untuk pagi hari ini Coach Humphrey. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Billy. Baik, bagaimana kabarnya Coach? Sehat-sehat, puji Tuhan. Baik, sama kalau yang di sini juga sehat semua ini. Bahkan pagi-pagi sudah bersemangat ini. Karena mendengar temanya ini business engagement. Ini penting atau tidak untuk kita. Baik. Ya. Tapi kalau bicara soal business engagement mungkin masih banyak yang belum tahu ya business engagement ini apa sebenarnya. Dan sedikit informasi Coach, untuk pagi hari ini kita juga disiarkan di 3 radio yang ada di Jawa Timur juga bersama dengan sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung, kemudian Praja Angkasa Trenggalek dan Ersal Nganjuk. Jadi ini mungkin panggilannya sahabat di Jawa Timur ya nanti ya. Oke. Baik. Tambah gede ya, hebat ya. Keren. Memang sahabat Jawa Timur. Memang harus didengarkan di area yang lebih luas ini untuk perbincangan terkait dengan bisnis. Nanti lama-lama menjadi sahabat Indonesia Timur nanti. Nah, bukan harapannya seperti itu. Baik, harapannya memang seperti itu ya. Mungkin kalau bisa jangan timur, seluruh Indonesia mungkin. Amin. Baik. Keren. Nah, Coach, ini kita yang akan bahas pada pagi hari ini adalah business engagement. Ini pentingkah untuk bisnis kita? Sedangkan untuk business engagement sendiri mungkin masih banyak yang belum paham ini apa, Coach. Mungkin bisa dijelaskan dulu untuk business engagement. Yes. Terima kasih Mas Billy dan apa tadi? Sahabat Jawa Timur begitu Jawa saja. Timur. Ini masih belum terbiasa nih. Ini harus dibiasakan juga ini ya. Sahabat Jawa Timur. Ya, selamat pagi semuanya para teman-teman pengusaha sahabat Jawa Timur. Ya, jadi business engagement ini kan sebetulnya sesuatu yang alamiah terjadi di semua bisnis. Tapi memang bahasanya saja yang tidak populer gitu ya. Jadi apa sih business engagement? Engagement ini kan sebuah keterhubungan gitu ya. Kalau engagement dalam bahasa yang sederhana kan berarti lamaran Mas ya. Betul. Jadi engagement ini kan lamaran gitu ya. Tunangan tapi mungkin ya. Tunangan ya. Jadi sebenarnya tunangannya apa sih? Tunangan ini kan sebetulnya tahap sebelum menikah gitu ya. Satu tahap sebelum menikah, satu tahap sebelum ada goal menikah. Jadi engagement ini adalah sebuah kepastian bahwa kita memang mau menuju ke sasaran yang kita ingin capai di bisnis. Betul. Nah, kalau tunangan menuju menikah, kalau di bisnis itu apa? Engagementnya, ya engagement apa? Menikahnya apa? Menikahnya itu adalah goal kita. Misalkan goal kita adalah membuka bisnis lebih banyak, misalkan bikin cabang baru di luar kota, bikin bisnis baru, bikin produksi baru, tambah production line baru, itu adalah sebuah pernikahannya dalam bisnis. Ya, goal yang sifatnya tidak mau tidak mau akan dicapai karena memang itu yang diinginkan. Nah, kenapa kita butuh business engagement? Karena biasanya nomor satu banyak sekali distraction antara saya yang sekarang menuju goal yang kita inginkan. Kembali ke pernikahan, kenapa kok perlu tunangan? Supaya yang laki dan yang nggak perempuan nggak sama-sama lirak-lirik tergoda dengan yang lain. Betul. Ya, kayak gitu ya. Betul. Jadi tunangan ini kan tujuannya, engagement itu tujuannya kan supaya tidak kepincut tuh Mas sama yang lain. Jadi fokus ke satu titik, yaitu ke pasangan yang sekarang menuju hampir jenjang pernikahan dan semoga selamanya, kan begitu ya. Jadi Betul. Ini filosofinya sama banget dengan di bisnis. Bisnis itu butuh engagement karena kita sendiri itu manusianya itu labil.
pengusaha. Saya termasuk ya. Saya pun juga sebagai pengusaha, sebagai coach juga labil ya. Labil itu artinya apa? Bukan jelek. Labil itu artinya kadang saya mikir si A, otak kita yang labil ya, bukan jiwa kita ya. Kadang kita lagi mikir bikin strategi untuk goal A, jadi lagi mikirin si A nih. Katakanlah peningkatan omset. Nah, giliran saya lagi tengah-tengah mikir si A, tiba-tiba saya dapat masalah B. Misalkan ada tim yang bikin masalah gitu sehingga perusahaan merugi. Seberapa cepat Mas Billy dan sahabat Jawa Timur kita berpindah dari pikiran menuju goal itu yang tadi menaikkan omset menjadi pemecahan masalah untuk ke anak buah kita yang bikin masalah. Cepat banget dan ini manusiawi banget ya. Jadi kelemahan manusia itu adalah mudah sekali untuk ke distract. Betul. Distract itu teralihkan mungkin ya. Ya, jadi terselimur kan. Nah, ini kalau orang Jawa Timur pasti paham ya. Keselimur gitu ya. Dan di bisnis kita ini banyak banget godaannya. Belum lagi nanti kalau kompetitor banting harga. Coba lihat ya. Tujuannya kan naikin omset, tapi kita berubah menjadi mau nggak mau harus menang daripada kompetitor. Apapun juga, walaupun saya rugi tidak apa-apa, coach. Yang penting saya hatinya panas. Ya kayak gini-gini loh, yang bikin akhirnya perusahaan kita tidak maju-maju. Bisnis kita nggak maju-maju ya karena kita tidak engage ke satu hal. Banyak orang bilang, oh kok saya fokus, coach. Saya akan buktikan bahwa mudah sekali orang itu tidak fokus. Mudah banget orang tidak fokus. Ya, yang sudah latihan pun saja itu masih nggak fokus, apalagi nggak latihan. Nah, business engagement itu adalah latihan untuk fokus, untuk setia ke goal kita dan mengurangi godaan distract yang lain-lain. Itu kenapa penting. Sama dengan kalau saya tanya, penting nggak tunangan sebelum menikah? Ya penting, karena antara tunangan dan menikah mungkin masih lama. Tunangan dulu yuk, kan gitu ya. Ya, jadi kita akhirnya sepakat komit untuk setia di trajektori, di track, di jalan yang kita mau ambil. Yang tidak akan kiri kanan berubah-berubah. Ya, jadi filosofinya gitu Mas Billy. Mungkin gampangnya adalah membuat orang itu fokus ke apa yang diinginkan. Betul lah. Pada akhirnya juga bahasa mudahnya dipatenkan begitu ya? Iya, dipatenkan. Ya, agar tidak lirik sana sini ini. Misalkan ada bisnis baru yang lebih menjanjikan, padahal kita sudah mungkin sudah semakin dekat dengan target pasar kita, tiba-tiba kita menyerah dan berpaling ke bisnis yang lain. Itu betul. Mungkin mudahnya seperti itu coach ya. Bener banget. Dan ini tidak gampang ya, karena godaannya juga besar dan godaannya valid. Banyak orang bilang sama saya pakai logika kan, coach, saya bukannya nggak fokus, tapi saya melihat ada opportunity untuk mengambil bisnis lain dan ini menguntungkan. Ini uangnya cepat, coach. Masa kita bisnis menolak uang? Wah, itu kan sudah tergoda. Oh, baik. Dan ini biasanya diawali di awal-awal berbisnis atau mungkin di pertengahan ini, coach? Justru semakin besar perusahaannya, semakin besar godaannya. Oh, begitu ya. Ya, jadi saat hampir mendekati target, itu biasanya akan timbul godaan begitu ya? Banget. Banyak godaan yang bisa kita lihat dalam bisnis. Seperti saya katakan tadi ya. Jadi misalkan bisnisnya udah berkembang, sudah tengah-tengah, sudah jalan, konsumennya udah banyak, udah loyal. Tiba-tiba dia merasa bahwa bisnisnya dia ini produknya kurang keren, ditambah produk baru. Padahal produk baru ini belum tentu sejalan dengan kesetiaan konsumen yang dia ingin capai. Dia ingin membuat konsumen yang loyal, tapi dia kebanyakan kakek polah lah. Orang bilang kadang-kadang kebanyakan polah gitu loh. Jadi terlalu banyak macam-macam neko-neko, malah orangnya hilang ilfil ya, tidak semangat karena dia merasa bahwa kok perusahaannya berubah lagi ya. Dulu kan maunya fokusnya ke sini. Ya. Setia di on the right track ini memang susah. Itu kenapa kok kita melakukan engagement bisnis ini atau bisnis engagement ini kami menyarankan semuanya mengambil. Ya, memang karena program ini kan bukan program yang free ya, memang ada investasinya juga mereka harus komit secara actionnya, ya memang nggak semua orang siap. Tapi yang namanya orang kalau mau menuju pernikahan ya sebaiknya tunangan dulu lah, kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sahabat Jawa Timur yang sudah memang ada komit untuk mencapai goal yang ingin dicapai dan goalnya ini memang betul-betul mulia sekali, artinya penting banget buat yang bersangkutan, yang harus dicapai coach. Kalau enggak ya gimana lagi nih, kalau nggak dicapai ya saya nggak ada lagi goal yang lebih penting dari ini. Nah, maka saya sarankan
tolong pertimbangkan untuk menguasai business engagement. Ini sebuah ilmu kok sebetulnya. Ini ilmu ya, jadi bukan cuma sekedar omong-omong dengan saya. Kita ajarkan ilmunya, bagaimana Anda bisa engage diri Anda sepenuhnya terhadap goal Anda, dedicated kepada goal Anda. Nah, cerita serunya Mas, banyakkan orang itu nggak mau ikut program ini, bukan karena mereka nggak percaya goalnya, tapi mereka tidak yakin bahwa mereka bisa setia sama goalnya. Oh, begitu. Baik. Benar, ini kasus menarik ini sih unik tapi nyata. Jadi banyak pengusaha itu yang setelah saya gali-gali dia bilang, coach, sakjane aku iki pakai Surabaya gitu ya, sakjane aku iki bukan tidak mau goal saya, tapi saya kalau tengah-tengah terus kemudian berubah pikiran ku piye ya. Nah, jadi kadang-kadang beneran ini lucu ini. Jadi kenapa kok kita bilang, nah itu kenapa kok saya tidak semua itu kadang-kadang tuh benar-benar niat dengan goal ya. Masalahnya zaman sekarang Mas Billy, kalau kita nggak stick, kita nggak nyantol ke satu goal kita, untuk mencapai sukses itu semakin sulit dan semakin rumit ya, karena goal ini yang membuat kita konsisten dan membuat momentum. Nah, satu hal saya sedikit cepat ngomong ya, tapi masalah momentum nanti saya jelaskan lagi. Jadi salah satu fungsi daripada business engagement ini adalah menciptakan momentum. Begitu bola salju, mungkin teman-teman sahabat Jawa Timur bisa merelate ini ya, bisa paham ini. Kan bola salju itu kan walaupun kita di Indonesia nggak ada salju ya, bola salju itu kan mulainya kecil kan, kecil, menggelinding, akhirnya disebut namanya efek bola salju. Dan dalam bisnis juga sama, untuk mencapai goal kita mesti membentuk momentum. Yang momentum ini nggak bisa terlalu mudah untuk diseliburkan. Ya, so challenge-nya kadang-kadang bukan orang tidak punya goal, orang itu tidak yakin bahwa dia cukup setia sama goalnya itu. Oh baik. Dan godaannya tadi untuk berpindah dari goalnya adalah saat sudah mulai besar begitu ya? Betul, karena sudah merasa mampu kan, merasa mampu, ada waktu, sudah punya uang cukup gitu ya, omsetnya sudah mulai bagus, dia akhirnya mulai macam-macam, mulai neko-neko gitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi goal itu dalam bisnis tuh harus diurutkan berdasarkan prioritas mana yang paling penting buat ownernya. Nah, di business engagement Anda akan menguasai ilmu bagaimana memprioritaskan goal yang lebih penting dan membuat Anda setia dan memiliki skill untuk bisa setia di goal itu serta membangun momentum. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi di business engagement Anda akan menguasai ilmu di mana Anda akan memprioritaskan goal itu, satu, ya. Kedua adalah Anda akan tahu bagaimana cara Anda membentuk momentum untuk mencapai goal itu. Dan yang ketiga, Anda bisa ngerti step-nya untuk memulai mencapai goal itu. Dan menghindari dari namanya godaan-godaan. Ya, godaan itu boleh masuk, tapi dipakai untuk menambah momentum, bukan untuk mengurangi momentum mencapai goal. Dan sekali Anda paham ilmu ini, memang prakteknya kan nggak harus langsung, artinya Anda harus memiliki niat ya, komitmen untuk praktek. Itu kenapa kok nggak semua orang bisa saya izinkan ikut program ini, sebetulnya tanda kutip izinkan itu harus saya tanyain dulu gitu, niat apa enggak gitu ya. Nah, kalau Anda memang harus praktek ya, jadi kalau Anda sudah praktek, Anda akan merasakan, iya kok sejak saya ikut business engagement ini, saya mendapatkan sebuah progres di mana butuh waktu lama sekali dulu untuk mencapai progres ini, sekarang ternyata dalam waktu 2-3 bulan saya sudah mencapai. Ya, jadi ini adalah salah satu keuntungan dari business engagement. Momentumnya terbentuk. Oke. Nah, jadi untuk momentumnya sendiri nih, kira-kira bisa kita manfaatkan ini kapan, Coach? Maksudnya kita melihat momentum datang ini seperti apa biasanya? Oke, sebelum saya jawab itu. Jadi biasanya orang itu tanya sama saya, Coach, bagaimana kalau saya belum punya goal? Itu kenapa sebelum ikut business engagement, biasanya saya minta mereka untuk saya kasih panduan biasanya ya. Jadi saya kasih panduan untuk memikirkan goalnya apa, kemudian kita masuk ke dalam business engagement. Jadi ada yang namanya ini besok saya ada nih. Saya besok ada namanya Coach on Deck ya. Coach on Deck itu hari Jumat besok kalau saya nggak salah jam 2. Ya, jam 2 saya akan, itu free ya, jadi saya akan membantu teman-teman untuk menentukan goalnya apa dulu, ya, untuk membantu, bukan saya menentukan ya, jadi saya tidak bisa menentukan goalnya, teman-teman harus menentukan. Saya akan kasih beberapa poin-poin sehingga Anda bisa ngerti seperti apa sih mempunyai goal itu, sehingga Anda akan mulai tergiur untuk komit dan kepingin untuk masuk ke dalam membentukkan momentum, ya. Itu ya Mas Billy ya. Jadi, nah momentum itu apa sendiri? Tadi kan Mas Billy tanya bagaimana kita memanfaatkan momentum. Sebetulnya momentum itu nggak datang. Momentum itu kita ciptakan. You create momentum. Ya contoh misalkan momentum paling gampang create seperti apa? Satu, kerjakan hal yang rutin selama 21 hari ke depan.
Oh, Misal, baik. contoh, Mas Billy mau sehat, ya, maka Mas Billy akan melakukan olahraga jalan kaki. Ya lakukanlah 1, 2, 3, 4 sampai ke hari 21. Percaya nggak percaya? Hari ke-22, ini ada ilmunya malahan ya. Habit terbentuk, kalau nggak jalan pagi, Mas Billy merasa hari itu belum sempurna, ada yang hilang. Nah itu Betul. namanya momentum. Betul. Jadi kebiasaan juga ya secara tidak langsung ya, Coach ya. Ya, jadi nomor satu momentum paling 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 sederhananya adalah membentuk kebiasaan baru. Ya, Oke. jadi di business engagement nanti saya akan mulai menyusunkan kebiasaan baru apa yang perlu disettingkan, perlu diaturkan untuk membuat goal Anda mulai on the horizon ya. Jadi goal Anda mulai sudah kelihatan. Aku menuju ke sana, kemudian momentum dibentuk. Jadi engage ini benar-benar you engage dengan goal-nya. Ya, jadi ada yang bilang, coach, business engagement itu berarti saya engage dengan coach Humphrey. Ya, bukan saya. Kan saya bukan goal ya gitu ya. Saya memfasilitasi teman-teman pengusaha, Pak sahabat Jawa Timur untuk memiliki engage ke goal-nya dia. Nah, momentum itu nomor satu adalah dengan kebiasaan. Ya, jadi harus mulai dibentuk. Kebiasaan yang mana? Itu kenapa kita perlu mendesainkan. Jadi di business engagement itu ada yang mendesain momentum. Kita desain momentumnya nomor satu adalah habit apa, kebiasaan apa yang perlu dibentuk setiap hari. Apa yang perlu dilakukan setiap hari dari pagi, siang, sore itu apa saja. Nah banyak orang tidak paham bahwa ini dianggap sepele. Gitu aja kok saya bisa. Ya percaya nggak percaya, manusia itu alamiah yang memang bisa disiplin. Itu kurang dari 5% dari penduduk dunia loh. Mas Billy. Oh, baik. Jadi orang yang memang memiliki kemampuan untuk disiplin, seperti Michael Jordan, almarhum Michael Jackson, kalau di Indonesia mungkin Agnes Monica, itu yang sekarang juga sudah nggak di Indonesia lagi ya, dia ada di Amerika. Ini adalah orang-orang yang memang nggak disuruh pun latihan, nggak penting, nggak pentas pun latihan, nggak ada kegiatan akbar pun dia latihan vokal, kalau penyanyi latihan shooting, kalau basket latihan fisik, kalau atlet, tanpa ada yang melihat, tanpa ada jadwalnya, tanpa ada yang marahin, tanpa harus ada yang mensupervisi. Orang-orang seperti ini ternyata menurut survei kurang dari 5% penduduk dunia. Yang 90% seperti saya ini mas, ini kalau nggak didisiplinkan, nggak jalan mas. Beneran mas, jadi itu kenapa kok coaching ini, saya kan seorang coach ya, jadi coach ini memang didesain untuk membantu orang mengerti bahwa disiplinnya itu apa ya, bukan mengerti ya, mengerti sih pasti mengerti, tapi mau melakukan apa yang tidak enak demi menciptakan momentum itu. Ya, jadi pertama momentum adalah masalah kebiasaan. Yang kedua, momentum, jadi ini bagian dari daripada business engagement ya. Jadi setelah Anda punya kebiasaan, yang kedua adalah Anda memiliki namanya skill untuk mengkoreksi kebiasaan itu. Loh, maksudnya gimana? Jadi kebiasaan itu setiap sekali harus dikoreksi, Pak, Mas Billy. Misalkan kebiasaan, tadi katakanlah Mas Billy mau jalan pagi gitu ya. Mas Billy bisa ngerti, ternyata pada saat jalan pagi itu cara saya napasnya mesti seperti ini supaya lebih enteng jalannya. Oke, besok aku tak coba cara napasnya 2-2-1 ya. Panjang, pendek, panjang, pendek. Ini contoh ya, ini sebuah teknis yang saya baca di artikel tentang bagaimana cara ngatur napas kalau jogging atau lari. Ya, jadi dan itu adalah koreksi. Jadi mengkoreksi behavior atau kebiasaan setiap kali, setiap hari, setiap minggu tergantung repeatnya berapa sering, yang akan membuat kita semakin lama semakin ahli. Jadi momentum pertama adalah masalah durasi atau frekuensi. Ya, jadi pertama ojo mikir dulu. Ya, jalankan dulu sampai 21 hari. Yang kedua adalah masalah kemampuan kita mengkoreksi atau menganalisa apa yang kita lakukan selama 21 hari pertama, kemudian kita ulangi lagi dengan lebih baik. Oke, jadi memang kalau saya sadari sendiri, selama beberapa waktu ini saya memang 3 kali dalam seminggu ini membiasakan untuk jalan atau lari pagi ya. Dan kalau tidak terlewatkan ini rasanya juga ada yang kurang dalam 1 minggu ini. Dan kalau tadi dicontohkan mungkin untuk beberapa tokoh ternama tadi membiasakan diri untuk selalu melakukan rutinitasnya juga, dan otomatis kalau dikaitkan ke bisnis ini, kalau misalkan kita dalam mungkin beberapa waktu ada satu goal yang tidak tercapai, maka biasanya kita akan sedikit galau ya. Wah, apakah nanti bisnis kita ini tetap bisa pada jalurnya atau mungkin
lebih baik saya pindah ke bisnis yang lain saja. Ini mungkin seperti itu Coach ya. Karena saat ini juga biasanya kita banyak tergoda dengan pasar. Nah, ini nanti Coach yang mungkin akan saya tanyakan lagi terkait dengan bisnis apa saja yang bisa diikuti program Business Engagement. Tapi untuk saat ini kita akan jeda terlebih dahulu, terutama untuk sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur nanti bisa meninggalkan komentar ya, yang ada di Praja Angkasa Trenggalek, kemudian Ergar Tulungagung dan juga Ersal Nganjuk. Nanti bisa ditinggalkan komentarnya ke kolom komentar Suara Sidoarjo Live ya. Kemudian nanti juga bisa bertanya lewat WhatsApp yang ada di 0821 3264 109. Kita jeda setelah beberapa pesan yang akan hadir. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilbuk Sidoarjo 2020. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Dibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Baik, dapat salam dari Mas Piyu ya terkait dengan gerakan pakai masker. Baik sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri produksi Kepondren Sidogi di Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml,
600 mili, 1500 mili, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ini ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusi dari Direction Coach. Pada pagi hari ini kita bicara terkait dengan business engagement, pentingkah untuk bisnis kita? Nah, Coach, ini yang menarik, tadi juga saya sempat kehilangan fokus ya di akhir sesi pertama karena ada yang menanyakan juga. Ini bisnis kok dikaitkan dengan tunangan sih ya? Ya, ini memang sebenarnya nyambung kalau sahabatnya mendengarkan dari awal juga ya. Kemudian untuk yang ada di kolom komentar YouTube Suara Sidoarjo Live, ini ada sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung. Mas Billy, Andri, dan seluruh sobat RGR Tulungagung makin pinter dong sekarang. Pagi Coach Humphrey, katanya penyapa juga ini Coach dari sahabat-sahabat RGR Tulungagung. Selamat pagi juga, salam kenal. Baik, nanti untuk sahabat-sahabat di RGR Tulungagung mungkin bisa menyampaikan pertanyaan dari pendengarnya di kolom komentar ya. Kemudian saya juga dapat send dari redaksi tadi, berarti sudah ada yang bergabung mungkin mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp. Ada Karin yang di redaksi. Rin? Iya, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Safira di Candi. Selamat pagi Coach Humphrey dan Mas Billy. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan engagement di semua kanal bisnis? Apa bisnis engagement ini bisa diterapkan di seluruh tempat atau hanya pada tempat-tempat tertentu saja? Terus bagaimana jika kita memaksakan bisnis engagement tidak pada tempatnya? Yang kedua dari Mbak Kiki di Trobodo. Saya Kiki mau bertanya Coach, kalau permisalan contoh paling simpelnya aja di cakupan UMKM itu bagaimana ya untuk menerapkan business engagement sendiri? Oke, Mbak Safira di Candi. Ini pendengar setia mungkin ya dari Business Talk ini, setiap pekan selalu ikut tanya ini. Mungkin mahasiswa bisnis ya. Kemudian ada juga tadi pertanyaan kedua ini dari Mbak Kiki di Tropodo. Ini kalau bisnis engagement dipaksakan, ini apakah baik atau tidaknya? Tapi kita mungkin jawab yang dari Mbak Safira dulu karena sama dengan pertanyaan saya yang tadi. Bisnis apa saja sih yang biasanya bisa mengikuti program business engagement? Ini sama Coach ya untuk pertanyaannya sebenarnya. Iya. Baik, mungkin bisa dijawab Coach. Oke, ini jawab yang pertama dulu ya berarti. Tadi ada beberapa. Ini kalau saya lupa tolong diulang Mas. Boleh. Kenapa berapa banyak apa bisnis yang kita perlu engage? Sebetulnya semua bisnis membutuhkan engagement. Kenapa sih bisnis engagement ini muncul dalam 1-2 bulan terakhir? Karena pada saat saya kasih tahu sejarahnya dulu sedikit ya, bahwa pandemi ini membentuk sebuah pola pikir mindset yang benar-benar berubah, Mas Billy ya. Jadi ketika bisnis, kita ini memiliki perubahan total cara kita. Jadi dulunya itu setia dengan bisnis, kemudian karena kepepet secara omset turun, profit turun, maka kita memiliki keinginan untuk melompat ke bisnis lain. Dulu jualannya baju, tiba-tiba jualan minuman. Dulu jualannya bahan bangunan, kemudian jualannya adalah makanan kekinian atau es kopi kekinian. Jadi benar-benar betul-betul berubah-berubah. Nah, saya nggak bilang ini salah, tapi saya perlu kasih warning bahwa dalam 1 bulan 2 bulan terakhir saya meng-coach begitu banyak perusahaan. Saya melihat bahwa pola pikirnya itu kebawa di dalam main bisnis mereka, di dalam mencapai credibility. Dia bilang sama saya malah belum jelas goal saya apa. Karena itu tak pandu dulu ya, saya pandu dulu besok itu hari Jumat, goalnya apa sih goal bisnis itu yang benar seperti apa, sehingga Anda bisa ngerti apa yang dimaksud dengan goal dan bagaimana kita bisa membuat dan kepingin mencapai goal ya. So business engagement ini jelas banget, nggak terlalu rumit kok, namanya aja keren, tapi sebetulnya kita ini bertundangan kembali dengan goal kita yang lama, yang kita sudah mungkin setengahnya hilang karena pandemi ini, kemudian kita panik ya. Mungkin orang panik kan, habis panik kan buyar ambiar gitu Mas. Betul. Nah, setelah panik kita kembali lagi lah ya, setialah kepada jalur Anda lah. Kalau Anda memang seorang desainer, kembali ke desain. Kalau Anda seorang koki masak, kembali ke koki masak. Kalau Anda bisnis yang offline di restoran, maka Anda harus perkuat calling Anda di restoran ini. Jangan cuma sekedar fokus ke online saja. Online itu penting, tapi itu bagian dari tadi jadi panjang ceritanya. Online itu beda lagi Pak bisnisnya. Karena walaupun sama-sama makanan, kalau Anda jual online,
maka Anda tidak menjual sensasinya, Anda nggak menjual environment-nya, Anda nggak menjual ambience-nya di restoran itu. Iya, Anda jual hanya makanan saja. Betulkah kita mau pindah ke sana? Kalau betul, seriusin. Kita bentuk goal itu, Anda engage dengan goal yang online food. Ya, jadi kepada siapa? Semua bisnis perlu. Oke. Karena Jadi misalkan kata- kalau refreshment ya refreshment saja, tapi jangan sampai lupa mungkin kembali ke tujuan awal begitu Coach ya, untuk yang tadi dijelaskan pertanyaan dari Mbak Betul. Safira. Baik, kemudian pertanyaan kedua Coach. Ini apakah semua bisnis bisa di engagement? Apakah kalau tidak salah kita ke Karin saja dari Coach ya. Saya agak lupa Iya, saya lupa. Baik, Karin, pertanyaan kedua tadi dari Mbak Kiki ya di Tropodo ya. Pertama mungkin. Oh, kedua ini Coach. Oh, kedua ya. Iya, baik. Iya, jadi ini mau yang dari Safira dulu apa yang dari Kiki dulu? Kiki, Safira sudah tadi. Oh, Safira sudah, oke. Kalau permisalan contoh paling simpelnya jika bisnis engagement ini diterapkan di cakupan UMKM itu seperti apa? Oh, baik. Mungkin saya nangkapnya ini kalau dipaksakan ini bisa atau tidak, ataukah bisa semua ya ini? Baik. Iya, thank you. UMKM itu kan cuma status ya. Ya, status di mana kita perusahaannya usaha menengah kecil, usaha kecil menengah gitu ya. Betul. Jadi kalau kita punya usaha kecil menengah ya skalanya saja, statusnya aja bahwa kita memiliki modal sekian sampai sekian, kita memiliki anak buah sekian sampai sekian jumlahnya, capital kita ya seperti itu, dan itu hanya skala saja. Tapi apakah kita perlu business engagement dari mulai kecil sampai besar? Kita perlu business engagement. Hanya semakin besar godaan kita untuk tidak setia ke goal kita. Ini aneh ya, sebetulnya banyak orang bilang, kan lebih cepat orang berpindah ke lain hati kalau belum menemukan omsetnya di awal-awal UKM. Iya, betul, tapi kebanyakan UKM zaman sekarang sudah usaha kecil miliaran loh, jangan salah loh, Mas Billy. Betul. Ya, jadi UKM itu udah gede-gede sekarang. Nah, yang saya bilang justru UKM yang udah gede ini kadang-kadang terus kemudian tanda kutip keblinger gitu loh, Mas. Dia akhirnya muncul, bahkan ada satu UKM yang saya kenal, tapi bukan klien saya. Saya pas ada di acara seminar online beberapa waktu yang lalu, dia bilang, kok saya ini saya lupa usaha apa gitu ya, kerajinan apa gitu. Kemudian karena udah banyak uangnya, saya berpindah menjadi jualan properti. Saya bilang, boleh aja, boleh nggak Coach? Boleh. Tapi saya bilang, loh terus fokus Anda yang kerajinan gimana? Oh ya, saya biarkan aja anak-anak buah saya menjalankan. Waduh, ini masalah, saya bilang. Betulkah anak buahnya sudah memiliki yang namanya goal, tim, SOP-nya, sudah memiliki pemimpinnya sudah diciptakan belum, leadership-nya udah ada belum? Karena biasanya ternyata yang leading itu adalah bosnya sendiri. Sekarang bosnya berpindah main properti, dia beli tanah, saya tanya, Pak, kok bisa punya properti bagaimana? Iya, usaha kerajinan apa sih, lupa bambu apa tangan atau sudah saya nggak perhatian divisinya itu, tapi saya perhatian banget di statementnya dia. Saya udah punya omsetnya bagus, saya pindahin daripada semua nyemplung di satu keranjang. Akhirnya saya pindah main di properti. Boleh nggak Coach? Boleh banget. Saya setuju banget. Niatnya bagus. Tapi begitu dia bilang saya fokus ke main properti, saya tanya, lu yang fokus untuk mengerjakan bisnis yang kerajinannya siapa? Anak-anak udah tahu kok maunya saya apa. Guys, ini hati-hati banget ya. Antara bisnis yang bisa ditinggal, berarti punya leader, dengan bisnis yang sudah terbiasa kerja, itu beda loh. Tidak sama bisnis yang sudah terbiasa, anak buahnya sudah ngerti maunya apa, ditinggal bisa. Nggak bisa. Akan menjadi masalah besar di situ. Kehilangan kepemimpinan, kehilangan figur pemimpin, ini akan menjadi problem besar di bisnis. Lain kalau kita memang sudah mengkaderkan pemimpinnya, kemudian pemimpinnya yang menjadi head of business, Anda bisa pindah tempat lain, itu boleh. Bahkan saya ajarkan ilmunya bagaimana. Tapi kalau Anda tidak mengkader bisnisnya, head of business atau kepala bisnisnya belum muncul, Anda tinggal, yang terjadi adalah Anda sedang selingkuh. Gampangnya begitu. Nah, kalau Anda sedang selingkuh, ya berarti kacau. Perusahaannya Anda kacau. Nanti jangan-jangan propertinya belum jalan, kerajinan Anda, ya nggak doain sih. Bisnisnya kerajinannya malah kehilangan pasarnya, momentumnya, kehilangan segala macam. Ya, dan yang paling sedih bukan uangnya kadang-kadang. Saya kehilangan momentumnya itu loh. Kenapa? Karena momentum itu dibangun dengan waktu. Tadi langkah pertama aja 21 hari habit. Sudah 3 minggu waktu kita untuk membentuk habit yang pertama. Belum kemudian kita mengkoreksi habit itu. Supaya kita mendapatkan momentum lebih banyak. Bayangin, kalau kita sudah habiskan waktu 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, UKM pun ada yang 6 tahun, 7 tahun loh, Mas Billy. Kita habiskan untuk momentum, kemudian harus kembali dari nol lagi. Apa nggak puyang kepalanya Mas Billy? Kalau saya nggak mau. Ya. Sangat disayangkan kalau saya. Banget. Uangnya bisa didapat, uangnya bisa. Dari mana-mana kita bisa dapat uang kalau kita cukup kreatif. Ya. Tapi
untuk membentuk organisasi, membangun sebagai organisasi yang benar-benar bagus, itu kan nggak gampang. Suara Sidoarjo aja berapa tahun dibentuknya? Wah, ini kan susah sekali. Dari tahun 80 mungkin ya. Lah, makanya itu. Betul. Kan? Jadi berdekade-dekade kita bentuk momentum itu sehingga akhirnya kita dikenal, sampai sekarang menjadi sahabat Jawa Timur. Ya, coba bayangin kalau kita ya jangan sampai sih Suara Sidoarjo kembali ke titik awal lagi, mati kita. Ya tidak mungkin. Nah, kadang-kadang perusahaan itu lupa bahwa momentumnya itu mahal banget, jangan kehilangan momentum. Enggak kok saya tidak mundur, ya tapi jalan di tempat. Problemnya adalah kalau Anda jalan di tempat, kompetitor lebih maju, itu sama dengan Anda mundur. Saya ulangi lagi ya. Banyak orang bilang, kok saya tidak mundur kok, saya bisa bertahan. Bertahan itu berarti jalan di tempat. Problemnya adalah kalau Anda jalan di tempat, kompetitornya jalan lebih maju, berarti Anda secara relatif dibandingkan kompetitor, Anda mundur. Konsumen akan tidak peduli tentang Anda. Anda akan mulai hilang dari radar konsumen. Ya, jadi pertanyaan UKM, kembali ke sini, apakah UKM perlu engagement? Ya perlu, semua perlu engagement. Tidak ada yang nggak perlu. Kecuali kalau Anda memang baru mulai bisnis awal, sedang scanning ya, sedang melakukan scanning ya, aku ini mau bisnis apa ya, tidak perlu engagement. Kan belum punya pacar, masih lagi penjajakan gitu ya. Kalau belum punya pacar ya jangan ajak tunangan. Siapa yang mau diajak tunangan, Mas belum ada pacar ya gitu ya. Ya Anda mesti pacaran dulu dengan beberapa bisnis. Anda coba bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D. Tapi kalau sudah menggeluti bisnis ini minimal sudah 2, 3, 4 tahun, oke lah 3 tahun lah ya, minimal 3 tahun, maka Anda sudah waktunya untuk engage lagi ke bisnis dan goal Anda. Sehingga Anda mempunyai momentum di bentuk yang bagus. Ya itu jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua ya. Iya betul. Pertanyaan kedua dari Kiki di Tropodo tadi. Nah, ini berarti memang leader project juga harus tetap fokus ya sama apa yang sudah ditargetkan dari awal, tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan dipercayakan mungkin kepada anak buahnya yang lain. Apalagi kalau sudah dipercayakan gini biasanya hanya minta hasilnya gitu. Nah, kalau minta hasilnya ini kan kadang-kadang kita juga membebani begitu ya, membebankan tanggung jawab yang sebenarnya milik kita kepada mungkin anak buah kita meskipun memang ada payment dan lain-lain. Baik, Coach, ini nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Akan ada beberapa pesan yang hadir ya. Tadi saya juga sempat dapat sign dari redaksi, tapi nanti tetap dibacakan dan dijawab di sesi setelah beberapa pesan yang akan hadir ini. Begitu juga dengan sahabat-sahabat dari 3 radio lain. Nanti saya tunggu untuk berbagi pertanyaan mungkin dari pendengarnya ya. Ada di WhatsApp kami yang di 0821 3264 109 atau nanti juga bisa bagi pertanyaannya di kolom komentar Suara Sidoarjo Live di channel YouTube kami. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat pendengar Jawa Timur, masih dalam program Business Talk untuk pagi hari ini bersama dengan Coach Humphrey Rusli. Yang kita bahas adalah Business Talk, pentingnya business engagement untuk bisnis kita. Nah, ini untuk sahabat Suara Sidoarjo dikarenakan saat ini juga masuk sesi terakhir ya. Masih saya buka tapi harus secepatnya ini untuk yang ingin berbagi. Mungkin juga sahabat di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan juga Ersal Nganjuk nanti juga bisa menyertakan pertanyaannya ke WhatsApp atau di channel YouTube kami lewat kolom komentar. Untuk Coach Humphrey, pada kesempatan pagi ini tadi saya juga sempat dapat send lagi dari redaksi ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin yang bisa disampaikan oleh redaksi karena waktunya juga sudah hampir habis ini. Karin. Iya, ini jadi ada satu pertanyaan dari Twitter Suara Sidoarjo dari Red Hawk Down. Ya, banyak perusahaan yang hanya melakukan engagement ketika konsumen akan melakukan pembelian. Namun ketika hal tersebut sudah selesai, maka perusahaan cenderung menghentikan engagement atau mengurangi skala intensitasnya. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa yang harus dilakukan dan pada momen-momen yang bagaimana seharusnya pebisnis bisa mengembangkan bisnis engagementnya dengan baik. Baik, ini berarti kurang yakin begitu ya, lama-kelamaan mungkin interestingnya sedikit berkurang ini. Coach bisa dijelaskan mungkin? Oke, sebelum saya jelaskan, ini saya kelewatan saking serunya ngomong. Jadi teman-teman pengusaha sahabat Jawa Timur yang ingin mengetahui apa business engagement itu dan bagaimana bisa memperoleh jasa dari kami, Anda bisa telepon ke 031 739 063 kali. Ya, 031 area Surabaya 739 0666. Nanti Mas Billy bisa ulang lagi nomor teleponnya. Ya, baik. Kita jadi nanti silakan tanya-tanya dulu, ada tim yang udah standby untuk menjawab apa itu business engagement, kapan dilakukan, bagaimana kalau saya mau ikut dan seterusnya ya, Anda tanyakan semuanya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya. Sebetulnya kita melakukan engagement itu bukan untuk kepentingan jangka pendek ya. Jadi kalau memang konsumennya baru beli kemudian kita baru engage, mungkin maksudnya adalah kita lebih konsentrasi tinggi untuk memenangkan deal itu mungkin ya. Mungkin saya kalau salah paham mau dikoreksi. Itu yang saya tadi dengarkan dan saya paham. Yes, kalau kita lagi proses deal memang kita sedang berusaha untuk bersolek secantik mungkin.
Pada saat kita lagi ketemu konsumen, ya kita lagi bersolek secantik mungkin, seakan-akan kita yang paling cakep gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah mau engage, sebetulnya kita nggak cuma butuh cantik saja ya. Orang kalau mau tunangan menikah kan justru harus kelihatan komplit paketnya itu harus jelas. Kita nggak bisa cuma sekedar pura-pura. Business engagement itu didesain bukan untuk cuma sekedar penampilan luar, bukan cuma selimut saja, bukan cuma cover saja. Tapi dalamnya harus benar-benar, jati dirinya harus benar-benar klik, harus nyambung dengan goal-nya dia. Jadi kalau orang bilang itu mau nggak mau akan harus diusahakan capai goal-nya itu, whatever it takes, whatever the cost is, apapun harganya, bagaimanapun caranya, harga ini maksudnya time, effort, tenaga, dan segala macam ya, itu harus dicapai goal-nya. Jadi, kalau pertanyaan tadi adalah gimana caranya supaya kita bisa konsisten engagement, ya nomor satu adalah kita harus percaya dengan goal-nya kita. Dan kalau goal-nya itu hanya cuma sekedar profit saja, mudah sekali kita goyang loh. Karena profit itu bisa dapat dari manapun juga. Betul. Ya, seperti yang katakan tadi ya, pengusaha yang diskusi dengan saya melalui online beberapa waktu yang lalu, 2 minggu lalu, dia pengusaha kerajinan, pengrajin gitu ya, kemudian dia sekarang main properti, itu kan berarti dia lagi cari profit. Dan saya nggak bilang itu salah ya, saya bilang nggak apa-apa, selama memang dia sudah memiliki sistem SOP, aturan main, dan dia memiliki leader yang akan menjadi kepala buat perusahaan yang pertama, ya pengrajin itu, kerajinan itu. Jadi kalau tidak ada, ya kita kan tidak konsisten dong. Ya bisnis kita jadi seperti apa nanti? Kan jadi acak adut, tidak karu-karuan gitu ya. Nah, kalau kita punya bisnis dan para pendengar sahabat Jawa Timur yang mendengarkan pagi ini, kita perlu jelas goal visi kita apa, kemudian kita harus punya momentum. Ingat lagi ya bahwa tugas kita adalah menciptakan momentum sehingga bola itu harus menggelinding semakin lama semakin cepat. Betul. Masalah-masalah di bisnis itu harus bisa kita pecahkan dengan lebih cepat. Nah, dan manfaat paling penting sebetulnya kalau kita punya tim itu bukan cuma sekedar mereka membantu kita, tapi mereka, nah ini kalau sudah benar-benar fully engage ya, jadi sudah fully engage, timnya juga akhirnya engage ke perusahaan, ke goal perusahaan, maka mereka yang akan menciptakan solusi untuk masalah kita, bukan kita lagi, kita tuh ownernya ya. Berarti di level itu kita sudah benar-benar fully engage, kita benar-benar sudah klik dengan goal kita. Kita ini maksudnya tim ya, bukan cuma ownernya. Tim dan ownernya itu sudah klik dengan goal perusahaan. Dan timnya akhirnya berpikir sendiri. Bola salju sudah terbentuk, momentumnya terbentuk, sehingga anak buahnya ikut mikir, anak buahnya ikut mencari solusi, anak buahnya mencari sebuah ke jalan keluar baru, jalan baru. Mereka akan menemukan kegairahan, ya, refreshment dalam hal melakukan kegiatan sehari-hari. Nggak cuma melakukan monoton aja, mereka mencari jalan terus, jalan baru untuk mendapatkan solusi, mencapai goal yang mereka inginkan. Ya, suka nggak suka, kan bisnis itu menuju sukses nggak ada jalan tol loh Mas Billy. Ya, kita tidak bisa mempunyai satu bisnis dengan konsep ada jalan tol ya. Saya tidak ketemu bisnis seperti itu. Pasti lika-liku. Ya, semakin kita engage ke goal kita, semakin kita menemukan jalan baru itu. Ya, semakin kita nggak engage ke goal kita, semakin kita mudah untuk give up. Ya, misalkan ini jalan buntu Mas Billy, sorasi dois, wurung ais, balik kucing. Loh, itu nggak engage berarti. Ya, kalau kita bilang ini jalan buntu coach, di bisnis kan banyak jalan buntu ya. Loh, ya tidak apa-apa toh. Kan baru satu jalan buntu, cari jalan lainnya nggak buntu. Semua jalan buntu, ya berarti lewat udara nggak bisa, lewat bawah tanah, gorong-gorong gitu ya, nggak bisa, ini nyebrang lautan gitu ya. Jadi engage itu adalah tidak terima jalan buntu, selalu cari jalan baru. Itu kenapa kok pada akhirnya orang yang ikuti program business engagement akan menemukan jalan baru. Tapi saya tidak bisa menemukan jalan baru untuk mereka. Kita sama-sama menciptakan jalan baru kalau mereka setia, sudah mau tunangan dengan goal mereka. Bisa ngerti ya Mas Billy ya? Kalau mereka belum setia dengan goalnya, saya suruh cari jalan baru. Yo, kan bahasa ini gitu, urip kucing angel men coach, jalannya buntu ya sekali aja goal sing liyane kan gitu. Ya jadi saya tidak bilang bahwa ini saya lagi ya. Jadi business engagement ini bukan untuk semua pihak. Kalau Anda benar-benar mau setia dengan goal Anda dan Anda benar-benar bilang mau nggak mau saya harus mencapai goal ini karena ini mimpi saya, ini visi saya, maka business engagement ini untuk Anda. Betul. Kemudian untuk para pebisnis mengambil program ini yang paling tepat, Coach, mungkin waktu yang paling tepat? Waktu yang paling tepat ya kalau Anda sudah yakin goalnya bagus, goalnya benar-benar Anda ingin capai. Ya, betul. Itu waktu yang paling tepat. Nah, cuman kadang orang itu tanya sama saya, ayam sama telur loh, punya goal dulu apa punya passion dulu untuk mencapai goal itu? Ya sebetulnya dua-dua lah. Ya. Nah, untuk teman-teman yang masih galau-galau,
Besok ini saya ada coach on deck ya, tapi memang tim kita akan men-screening, nggak semua kita undang. Coach on deck ini free, jadi saya akan membawa teman-teman paham goalnya mau apa dan bagaimana kita bisa mencapai goal itu. Ya, Anda bisa telepon ke 031 739 063 kali. 031 739 063 kali. Ini bagi yang benar-benar serius saja ya. Kalau nggak serius jangan telepon, nanti malah tim saya bingung gitu ya. Antara orang ini mau apa tidak ya. Kalau Anda benar-benar mau mencapai goal Anda ingin serius membuat sebuah mimpi Anda tercapai, ini kesempatan Anda karena business engagement ini didesain untuk membantu Anda membangun momentum. Saya tidak akan membuat Anda mencapai mimpi Anda dalam semalam ya. Ini bukan Cinderella story ya, bukan cerita Cinderella ya. Tapi Anda akan dimampukan, diberitahu skillnya untuk mencapai goal itu dengan Anda sendiri. Ya, that's the power of business engagement. Baik. Kalau begitu, ini Coach Humphrey juga sudah jam 8:01 ya dari sekian informasi yang tadi disampaikan. Ini tadi juga sempat ada beberapa sahabat yang sudah bergabung, tapi karena waktunya sudah habis, nanti bisa lanjut di nomor telepon di 031 739 063 kali ya Coach ya? Yes, betul. 031 area Surabaya 739 0666. Sampai jumpa di Business Engagement. Para sahabat Jawa Timur, sampai ketemu. Semoga kita semua dikasih kekuatan untuk mencapai goal kita. Baik, sampai ketemu minggu depan, Mas Billy. Baik. Sukses selalu ya. Siap. Dan informasi terkait dengan bisnis-bisnis lainnya juga pasti sangat ditunggu untuk sahabat Jawa Timur ini. Baik, kalau begitu Coach, terima kasih atas kebersamaannya selama 1 jam ini. Kita jumpa lagi ya di minggu depan dalam Business Talk bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur juga. Selamat pagi Coach, selamat beraktivitas kembali. Thank you. Baik sobat, jadi baru saja Anda mendengarkan Business Talk yang disiarkan juga di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek dan juga Ersal Nganjuk serta Suara Sidoarjo pastinya ya. Untuk sahabat Suara Sidoarjo dan Jawa Timur yang belum sempat bergabung atau belum sempat terjawab pertanyaan tadi, bisa menghubungi 031 739 063 kali bersama dengan sahabat-sahabat dari Bara Action Coach, dan kita jumpa lagi minggu depan dalam Business Talk.